mendapatkan sebuah kebahagiaan yang sedang atau akan dijanjikan, maka untuk mendapatkan semangat mewujudkan kebahagiaan itu, ada isyarat-isyarat dalam Al-Quran dan hadis untuk mendorong, mensupport kekuatan kita dengan mengungkapkan takbir. Karena itulah ketika kita menunaikan salat, Allah menjanjikan bagi orang salat akan mendapatkan kebahagiaan, baik itu dunia, terlebih kehidupan akhiratnya. Al-Quran surah ke-23 Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Allah firmankan qad aflahal mu'minun. Qad dalam ilmu nahwi disebut dengan harfut tahqiq, huruf yang menjamin kepastian. Kata Allah qad aflahal mu'minun, orang beriman itu pasti bahagia. Orang beriman itu saya jamin bahagia. Kapan mereka bahagia? Perhatikan ayat keduanya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Jika mereka mau mendekat kepadaku, jika mereka mau menyembahku sebagai pemilik kebahagiaan, dengan menunaikan salat, dan dalam salat itu mereka khusyuk. Jadi sebetulnya ketika Allah panggil kita untuk salat, bukan sekedar meminta kita rukuk dan sujud, tapi lebih daripada itu Allah ingin berikan kepada kita kebahagiaan. Karena itu panggilan salat yang pertama didandangkan, diperdengarkan 5 kali sehari di telinga kita, disebut dengan adzan. Dalam bahasa Arab berasal dari kata udhun, artinya telinga. Lafaz ini akan sampai pada orang yang masih punya pendengaran. Lafaz ini akan didengar oleh orang yang masih punya telinga. Apa yang diperdengarkan oleh Allah? Allahu Akbar, Allahu Akbar, adzan. Ketika masuk kalimat hayya 'alas shalah, ayo salat, ayo salat, ayo salat. Anda bertanya, ya Allah, kenapa kami mesti salat? Dijawab oleh muadzin, hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Ayo bahagia. Hai Anda yang sukses di kantor, tapi belum bahagia di rumah tangga. Kata Allah, sujud, minta kepadaku, aku berikan. Hai engkau yang bahagia di rumah tangga, belum bahagia di lingkungan sosial, datang rukuk minta, aku kabulkan. Datang. Jadi perintah pertama ketika kita menunaikan salat, lantas kita bertakbir Allahu Akbar, pembuka salat. Kenapa itu kita buka dengan kalimat takbir? Karena kita berharap dengan salat ini datang kebahagiaan dalam hidup kita. Jadi jika ada orang-orang yang salat masih tidak bahagia, maka persoalannya adalah boleh jadi dia tidak sungguh-sungguh dalam salatnya. Karena itulah kalimat bahagia disandingkan dengan kalimat khusyuk dalam salat. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Saudara, orang-orang yang berjihad fi sabilillah, baik dengan fisiknya, baik dengan ilmunya, maka dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan kebahagiaan kalau hidup di dunia dan kenikmatan saat kembali kepada Allah dalam keadaan syuhada. Bahkan memungkinkan masuk surga tanpa hisab. Karena itulah semua orang bergerak untuk berjihad. Jihad dengan fisiknya jika ada tuntutan yang memang harus dikerjakan. Jihad dengan ilmu jika memang ada keadaan yang harus dilakukan. Digabungkan keduanya di Al-Quran surah ke-9 ayat ke-122. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyattafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Kata Allah, hei orang-orang beriman, hei orang-orang beriman, salat dibuka dengan kalimat iman, jihad dibuka dengan kalimat iman. Tidak harus semua kalian berjihad masuk ke medan perang semuanya. Mesti ada di antara kalian yang belajar. Jadilah orang pintar, jadi orang yang berjuang dengan pena, jadi orang yang berjuang dengan akal. Bangun bangsamu, bangun umatmu. Ketika Allah sampaikan demikian, belajar sampai paham, belajar sampai mengerti. Hei muslim, jika kamu pergi ke kampus, entah kamu belajar di jurusan fisika, jurusan kimia, jurusan Al-Quran, jurusan hadis, jangan sekedar datang kata Al-Quran. Datang, duduk paling belakang, kadang-kadang tidak bertanya, belajar hanya untuk ujian. Itu bukan ciri khas orang beriman. Kata Allah, orang beriman itu datang, belajar, pahami, dan dengan pemahaman itu, pulang kalian ke tempat kalian. Pulang ke negara kalian, pulang ke bangsa kalian, pulang ke umat kalian. Amalkan ilmu kalian, supaya orang-orang yang tinggal di kampung-kampung itu bisa maju, bisa hebat, bisa membangun bangsa, negara, umat, dan kembali kepada Allah dalam kebanggaan. Itulah jihad. Karena itu orang-orang berjihad memulai dengan kalimat takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Perhatikan orang tua kita, para ulama kita, ketika mengeluarkan resolusi jihad, dalam jihad fi sabilillah, melawan kolonial penjajahan di masa-masa lalu, maka kalimat yang keluar Allahu Akbar. Bung Tomo di Surabaya Allahu Akbar, Kiai Hashim Allahu Akbar, Kiai Haji Ahmad Dahlan Allahu Akbar, Kiai Haji Samanhudi Allahu Akbar.
Kiai Haji Umar Said Cokro Aminoto, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kenapa kalimat itu keluar? Bukan sekedar ingin menjadikan bangsa ini merdeka, tapi ridha Allah yang didapatkan, rahmat Allah yang diinginkan, kuasa Allah yang ingin diraih. Karena itulah ketika kemerdekaan berhasil didapatkan, kalimat pertama yang dituangkan dalam pembukaan kita itu, pembukaan Undang-Undang Dasar, dituangkanlah kalimat Allahu Akbar dalam bahasa kita. Allahu Akbar, Allah Maha Besar yang punya kuasa. Allahu Akbar, Allah yang punya kuasa dan rahmat. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Didorongkan keinginan luhur, diletakkan setelah Allahu Akbar. Karena setiap orang dulu ingin merdeka. Punya dorongan untuk mandiri. Punya dorongan untuk maju. Namun sulit untuk diraih. Ketika kalimat itu muncul, Allahu Akbar, dapatlah kemerdekaan itu. Dituangkanlah sebagai syukur dalam undang-undang kita. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahilhamd. Hadirin, jika Anda ingin gabungkan perjuangan jihad dalam ibadah, salat bukan sekedar fardunya, tapi sunnahnya kita berlatih untuk menunaikannya. Jika Anda ingin gabungkan jihad ini dengan jihad yang kedua, perjuangan secara fisik, ada perjuangan yang lebih dari sekedar jihad melawan musuh-musuh yang ingin menzalimi, ingin menyakiti, ingin menghancurkan. Musuh terbesar adalah nafsu dalam diri kita, yang kadang dengan nafsu ini bukan sekedar orang lain yang berkontribusi salah, tapi kita bisa berbuat kesalahan dengan nafsu itu. Quran surah ke-12 ayat 53. Wa ma ubardi'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Sungguh kita bukan manusia suci, karena dalam diri kita ada nafsu, dan nafsu itu seringkali mendorong pada yang salah. Orang tua terlalu banyak nafsu, salah. Anak muda tidak bisa mengendalikan nafsu, salah. Nafsu pada harta tidak bisa dikendalikan, muncul pencurian, muncul korupsi, muncul penipuan. Nafsu pada pasangan tidak bisa dikendalikan, muncul zina, muncul pornografi, muncul porno aksi. Nafsu pada kedudukan tidak bisa dikendalikan, muncul perselisihan, muncul pertarungan yang tidak sehat. Nafsu dalam merawat rumah tangga tidak bisa dikendalikan, maka muncullah hal-hal yang tidak diinginkan pada pendidikan anak yang tanpa tujuan. Karena itulah puncak terbesar dalam jihad kita, nafsu yang kita harus tundukkan. Nafsu pada harta, nafsu pada diri, nafsu seksual, nafsu kehidupan, plus dalam peningkatan ibadah kepada Allah yang meningkat. Jika Anda ingin dapatkan momentum itu, maka tidak mungkin Anda bisa raih dalam setahun, kecuali hanya satu kali saja dalam setahun, yaitu Ramadan. Ramadan. Bukankah saat Ramadan Anda meningkatkan sholat? Bukan sekedar fardunya. Di luar Ramadan, ada panggilan sholat fardu, orang masih terlambat merasa biasa. Ramadan tertinggal sholat sunnah, perasaan bisa gelisah. Bukankah tarawih sholat sunnah? Siapa di antara Anda yang 30 hari kemarin bergegas datang bahkan sewaktu maghrib karena tidak takut? Karena takut ketinggalan tarawih. Siapa di antara Anda datang bergegas kemudian menjelang isya karena khawatir tertinggal tarawih? Siapa di antara Anda sedang menaruh sajadah di saf-saf paling depan karena khawatir tertinggal tarawih? Anda bisa bayangkan, Ramadan bukan sekedar melatih kita meningkatkan salat fardu, namun menyempurnakannya dengan memaksimalkan salat sunnah. Bukankah saat Ramadan kita mengendalikan nafsu? Dari sekian yang Anda umbarkan harta yang Allah titipkan itu, dibelikan pakaian bahkan tidak digunakan, diberikan kendaraan hanya sekedar jadi pajangan, dibelikan ini dan itu hanya sekedar menumpuk kepuasan. Maka saat Ramadan, jiwa ini kita berusaha taklukkan, kita arahkan ke kotak-kotak infak itu. Allah berikan kenikmatan pada kita untuk menyentuh anak yatim. Allah berikan kenikmatan pada jiwa kita yang paling dalam untuk memperhatikan kaum du'afa. Bukankah saat Ramadan semua dilihat? Sebelum Ramadan ada orang minta di depan mata, Anda belum tentu berikan. Saat Ramadan yang tak nampak Anda cari-cari. Berapa yatimnya di PTM? Berapa fakirnya di PJS? Berapa sekitaran kita? Adakah tembok bolongnya? Adakah galaksinya? Adakah sampai ke Papuanya? Saudara, itu hanya terjadi saat Ramadan. Ramadan. Menggabungkan perjuangan ibadah dengan jihad menekan nafsu untuk menggapai kebahagiaan. Karena itu pantas. Kalimat pertama yang disebutkan dalam Al-Quran diperintahkan oleh Allah, takbir kalian. Takbir. Walitukabbirullah. Dapatkan kenikmatan setelah berjuang, itu kata Allah. Ketika engkau mengungkapkan kalimat takbirmu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Karena itu orang-orang yang beridul fitri, begitu keluar kalimat takbir di lisannya,
Bukan sekedar keluar hampa dalam lisannya, tapi akan ada getaran dalam jiwanya. Karena yang keluar dalam jiwa, itulah yang selama ini ditekan saat Ramadan. Fitrinya muncul karena dekat dengan Allah, dilatih dengan ibadah. Dan nafsunya ditekan keluar, karena saat Ramadan dia bisa mengendalikannya. Namun hadirin, inilah esensi bahasan kita yang paling penting di pagi ini. Apakah setiap orang yang selesai Ramadan, kemudian bertakbir di lisannya datang Idul Fitrinya, disebut oleh Al-Quran sebagai orang yang layak untuk bertakbir? Dengan kata lain, apakah Ramadannya dinilai diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah Ramadannya berhasil, kata Allah? Maka demikian itulah Allah berikan ciri. Hanya 2 saja. Jika 2 ini melekat pada jiwa kita saat ini, kita pertahankan ke depan, maka berbahagialah. Anda termasuk yang dipandang berhasil oleh Allah. Bukan oleh DKM. Bukan oleh kawan Anda yang menyertai i'tikaf. Bukan oleh suami Anda mungkin yang terlihat Anda rajin mengaji. Tapi Rabb Anda, Tuhan kita, Allah kita, yang selama ini menilai kualitas ibadah kita saat Ramadan. Hei hambaku, kalau engkau ingin tahu apakah aku terima ibadahmu selama Ramadan, dan engkau bertakbir saat Idul Fitri, aku berikan 2 ciri. Kalau tak nampak 2 ciri ini setelah Ramadan, berarti takbirmu hanya sekedar di lisan saja, tidak masuk ke dalam jiwamu, dan tanda paling buruk ibadah kita belum diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama hadirin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Walitukabbirullaha. Hei orang-orang beriman yang telah puasa, ayo selepas puasa banyakkan takbir, banyakkan takbir, banyakkan takbir. Takbir itu engkau ungkapkan 1, ala ma hadakum. Engkau bahagia bertakbir karena aku telah berikan hidayah kepadamu selama Ramadan. Karena aku telah berikan hidayah kepadamu selama Ramadan. Hidayah, saudara. Hidayah, hadirin. Jadi orang-orang yang selesai Ramadan itu, kata Allah, dia bertakbir karena dia merasakan ada hidayah Allah dihujamkan dalam dirinya. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Dan hidayah dibagi 2 bagian dalam Al-Quran. Ada hidayah yang didapatkan oleh orang yang belum beriman, kemudian beriman, masuk Islam. Ada orang saat Ramadan belajar Islam, mendengar kemuliaan Islam, melihat akhlak-akhlak Islam, berbagi dengan makanan, melihat orang-orang yang sopan dengan penuh senyuman, masuk Islam. Begitu masuk Islam, berbahagialah engkau, kata Allah. Dosamu aku ampuni, amalan aku bentangkan, istiqamah, surga aku jaminkan. Ketika dia masuk Islam, walitukabbirullaha ala ma hadakum, takbir, masuk Idul Fitri pertama dalam hidupnya. Masuk suasana suci pertama dalam hidupnya, dikembalikan kepada suasana sucinya. Quran surah 30 ayat ke-30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Kata Allah, hei, hadapkan dirimu kepada din yang benar. Hanifa, din disebut dengan Islam. Quran surah ketiga ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Ketika seorang masuk Islam, masuk ad-din, masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Fitrah, dia telah masuk ke dalam fitrah. Fitri disebut juga dengan fitrah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kenapa fitri disebut dengan fitrah? Karena saat mendapatkan fitri, fitrah kita kembali untuk mendekat kepada Allah. Dan puncak paling tinggi fitrah seseorang ketika mengenal Rabbnya. Non-muslim kenal dengan Rabbnya, masuk Islam, Allahu Akbar. Kata Allah, takbir engkau. Takbir. Aku ampuni dosamu, aku jamin kebahagiaanmu kalau engkau istiqamah sampai wafat. Hadirin yang kedua. Golongan yang mendapat hidayah yang kedua ini yang paling penting. Golongan inilah yang menunjukkan berhasil puasanya saat dia menunaikan siam di bulan Ramadan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَأَتَاهُمْ أَتْقَاهُمْ. Orang-orang yang saat dia menunaikan puasa itu, dia mendapat hidayah, maka kata Allah, dia akan mencari amalan-amalan untuk mendapatkan hidayah. Lalu kami berikan hidayah kepadanya, lalu kami tingkatkan takwanya. Kami tingkatkan takwanya. Kami tingkatkan takwanya. Ayat puasa diawali dengan kalimat iman, ditutup dengan kalimat takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang-orang beriman, diwajibkan kalian menunaikan puasa seperti orang dulu puasa supaya takwa kalian meningkat. Di ayat lain dikatakan orang yang dapat hidayah takwanya meningkat. Orang takwa disebut taqi kalau seorang. Kalau banyak orang disebut dengan muttaqin, dan kalimat muttaqin disandingkan dengan hidayah. Quran surah kedua ayat yang kedua.
Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Hudan, hidayah, diberikan pada orang takwa, muttaqin. Orang takwa adalah orang yang saat Ramadan menunaikan puasa. La'allakum tattaqun. Perbuatannya disebut tattaqun, orangnya disebut dengan muttaqin, petunjuknya disebut dengan hudan. Apa ciri orang yang mendapatkan hudan ini? Ayat 3 sampai dengan 5-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Falah. Kata Allah, orang takwa itu nanti kamu akan lihat orang-orang yang konsisten menjaga ibadahnya sampai dia kembali kepada Allah. Jadi bukan saat Ramadan saja. Orang-orang yang konsisten, kata Allah, di orang takwa itu dilatih selama Ramadan, dilatih bangun malam tarawih, dilatih qiyam, dilatih infak, dilatih baca Al-Quran. Ketika dia sukses mengerjakan itu semua, kata Allah, maka Anda akan lihat bentuknya present, continuous, future. Dalam bahasa Arab disebut dengan fi'il mudhari. Cirinya disebutkan ya, anita, hamzah, nun, ya, tak di depannya, ujungnya ditutup dengan waw dan nun kalau banyak. Yuqimunas shalah. Ya di depannya, ujungnya waw dan nun. Menunjuk pada banyak orang. Allah ingin katakan, hei, orang yang dapat hidayah itu, orang yang berhasil puasanya itu, maaf, bukan orang yang saat Ramadan saja datang ke masjid kemudian bergegas. Ngambil saf pertama, lomba untuk infak, senang baca Al-Quran sampai khatam. Tapi maaf, jika Anda ingin lihat orang-orang ahli takbir ini, yang dapat hidayah ini, lihatlah kemudian pasca Ramadannya. Apakah benar dia masih ke masjid, kata Allah? Apakah benar dia masih mau infak? Apakah benar dia masih mau baca Al-Quran? Apakah benar dia masih mau berbuat baik sedekah? Apakah dia masih ingat akhirat? Wabil akhirati hum yuqinun. Jadi Anda, kalau sekarang bertakbir di lisan Anda, saat ini kita bertakbir, jangan dulu bahagia, jangan dulu bangga. Jangankan yang balik, anak kecil 5 tahun, takbir. Anak kecil 4 tahun, takbir. Tadi malam anak kecil 3 tahun, keliling komplek, takbir. Jadi kalau 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun belum balik takbir, Anda 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun ikut takbir di lisan tapi tidak ada pembuktian, maka siapa Anda berani mengatakan kalimat Allahu Akbar di hari ini? Dan buktikan diri kita berhasil. Jangan hukumi diri kita, saya tidak berhasil. Tidak, masih ada pembuktian 11 bulan ke depan. Allah percayakan pada kita Ramadan di tahun ini saat sebagian saudara-saudari kita sudah pulang. Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham pulang. Kiai Haji Tolha Hasan pulang. Ibu Ani pulang. Semua yang baik-baik kita lihat pulang. Barangkali menurut Allah, mereka sudah cukup bekalnya. Berapa banyak zikir yang diungkapkan Ustadz Muhammad Arifin Ilham. Berapa amal soleh yang dikumpulkan Kiai Haji Tolha Hasan. Menurut Allah sudah. Dosamu insya Allah aku ampuni. Amalmu sudah banyak. Muridmu melimpah. Sekali mereka berzikir engkau dapat pahala. Sekali mereka bertakbir engkau dapat bagiannya. Ada hidayat. Kau masih butuh untuk bertobat. Kami masih butuh. Kamu masih butuh untuk beramal soleh. Diberikan kesempatan sampai selesai Ramadan. Belum aman kita saudara. Dan satu saat kita akan wafat. Kita akan pulang. Silakan Anda kumpulkan hal-hal yang mewah. Kendaraan yang banyak. Rumah yang luas. Anda wafat. Tapi Allah saya katakan Anda wafat. Anda akan pulang. Kita akan pulang. Karena itu sering ditampakkan pada kita syiar-syiar agama untuk menunjukkan bahwa kita pulang. Ini masjid sudah dibangun begitu besar, nampak dari kejauhan. Untuk menunjukkan kepada kita, ayo datang sini cari bekal pulang. Kamu akan pulang. Bukan kendaraan itu yang mengantarkan kamu ke surga. Bukan rumah yang mewah itu yang akan kamu diami saat di kuburan. Kamu hanya akan bawa amal soleh. Ditampakkan ini supaya menyentuh keimanan kita. Pulang kamu. Datang pulang. Buktikan pada Allah kita berhasil. Selepas Ramadan jaga sholat Pak. Jaga sholat Bu. Anak Anda tinggal di rumah tertidur. Terjadi kebakaran. Anda bangunkan tak mau bangun. Anda seret dia keluar. Ayo keluar nak, ada kebakaran. Ngantuk mak, keluar. Anda seret karena takut dengan api yang membakar di dunia. Demi Allah saya katakan, di akhirat neraka lebih berat daripada itu. Neraka lebih panas daripada itu. Maka bertakwalah kepada Allah hadirin. Bertakwalah kepada Allah. Kalau Anda bisa berbuat taat, kenapa harus berbuat maksiat? Pejabat pulang. Penjahat wafat. Orang soleh meninggal. Orang salah wafat.
Jadi kalau Anda bisa wafat dalam keadaan soleh, kenapa mesti memilih salah? Kalau Anda bisa wafat dalam keadaan husnul khatimah, kenapa memilih su'ul khatimah? Maka bertakwalah kepada Allah, buktikan kalimat takbir kita di hari ini dengan memohon kepada Allah, ya Allah berikan istiqamah 11 bulan ke depan sampai saya wafat ya Rabb. Buktikan kita berhasil dan tidak keliru Allah mempercayakan Ramadan kepada kita hadirin sekalian. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Yang terakhir, sebelum kita berdoa kepada Allah, orang-orang yang bertakbir itu, engkau akan lihat orang-orang ini menjadi pribadi yang pandai bersyukur setelah Ramadan. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Siapa orang syukur ini? Disinilah kita akan berakhir dalam bahasan khutbah yang singkat ini. Syukur tidak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis kecuali menunjuk pada satu makna yang utama. Syukur itu adalah menempatkan sebuah nikmat yang Allah anugerahkan. Jika di rumah ada yang mengajak maksiat, bayangkan wafat saat itu. Malu di hadapan Allah. 1 Syawal Anda bertakbir, 2 Syawal Anda maksiat, wafat. Karena itu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktikan diri kita telah berubah baik, pulang ke rumah. Allah titipkan apa ke rumah kita? Ada keluarga, titip Pak, Bu, jaga. Mereka orang-orang baik, anak-anak kita. Senyum mereka. Jangan sampai berpisah di akhirat. Jangan Anda ke surga, anak ke neraka. Betapa banyak dosa-dosa orang tua itu diberikan sahamnya kepada anak. Kalau anak Anda tidak patuh berbuat maksiat, jangan dimarahi dulu. Mungkin karena Anda yang menyumbang maksiat di dalam. Anda yang memberikan tontonan yang tidak baik. Anda yang memberikan lingkungan yang tidak baik. Anda yang memberikan tempat sekolah yang tidak mendekatkan diri kepada Allah. Dan malu Anda yang sudah dewasa. Sekarang banyak anak buta, kecil-kecil, 3-4 tahun, hafal Al-Quran. Anda diberikan 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Berhenti bertakbir pagi ini. Bahkan untuk baca Al-Quran pun Anda masih belum punya waktu. Buktikan kepada Allah untuk ke depan. Mu'adz anak Mesir. Allah berikan kesempatan untuk mengampuni dosa kita. Karena itu pulang Anda ke rumah. Saat anak orang lain sudah hafal Quran, anak Anda ada di mana? Siapa yang bisa memberikan syafaat di hari kiamat nanti? Ayo pulang. Siapkan anak-anak yang hebat. Bangun bangsa kita. Jadikan mereka dokter, profesor. Entah itu mereka arsitek. Entah itu mereka polisi. Entah itu tentara. Entah itu pilot. Entah itu ulama. Jadikan mereka dokter yang hafal Quran. Jadikan mereka tentara yang hafal Quran. Jadikan mereka polisi yang hafal Quran. Jadikan mereka arsitek yang hafal Quran. Jadikan mereka direktur yang hafal Quran. Jadikan pengajar yang hafal Quran. Demi Allah, Al-Quran diturunkan di zaman jahiliyah. Di manusia paling dalam. Di apit Persia Romawi. Tidak punya peradaban di dalamnya. Jauh dari kebaikan. Turun Al-Quran. Jadi umat yang paling unggul. Menginspirasi dunia sampai datang ke Nusantara. Sampai terjadi Indonesia. Sekarang zaman sudah modern. Al-Quran tetap dengan nilainya. Dengan membawa misi kebahagiaan dan kemajuan. Kalau sekarang beda jauh dengan jahiliyah. Kita bisa maksimalkan Qurannya. Kita akan gapai kebahagiaan yang kita rindukan itu. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan doa ini Allah kuatkan kita untuk istiqamah. Pulang setelah ini menata hidup kita, melihat harta kita, apakah harta itu akan membawa ke surga atau justru menjerumuskan ke neraka. Lihat keluarga kita, apakah di antara mereka ada yang memberi syafaat dengan izin Allah atau justru terpisah, sebagian ke surga, sebagian ke neraka. Waliyadzubillah. Mari tundukkan hati kita, pasrahkan jiwa kita. Jika memang kita hidup setelah ini, semoga hidup kita baik. Jika memang kita wafat, kita berdoa kepada Allah. Semoga husnul khatimah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma ya al-akbar antal akbar ala kulli syai'. Allahumma al-akbar antal akbar ala kulli syai'. أنت المقدم أنت المؤخر بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبيك الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أمته إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى اللهم يا الأكبر اللهم يا الرحمن الرحيم اللهم يا الملك القدوس اللهم يا الغافر الغفار الغفور الرحيم Ya Allah, kami memohon kepadamu dengan seluruh namamu yang paling mulia, dengan sifat-sifatmu yang paling indah.
Ya Allah, Engkau perintahkan kami untuk bertakbir menyebut namamu Allahu Akbar, kami lakukan. Kau perintahkan kami menyebut namamu Ar-Rahman, kami bacakan. Ar-Rahim, kami lantunkan. Semua namamu ya Rabb. Maka kami mohon ya Allah. Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'alaka rasuluka al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami mohon ya Allah segala kebaikan yang pernah dimintakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzubika min kulli ma sta'adza bika anhu habibuka al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari semua keburukan yang pernah diperlindungkan kepadamu oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, Allahumma ya Al-Ghafir, ya Al-Ghaffar, ya Al-Ghafur Rahim. La tada' lana fi maqamina keadaan bersih jiwanya ya Arhamar Rahimin. Allahumma taqabbal minna siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa jami' ibadatina wa tammim taqsirana ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami telah menunaikan puasa Ramadan selama sebulan penuh. Kami salat, kami ruku', kami sujud, kami bermohon, kami tilawah. Namun kami tidak tahu berapa di antara itu yang Kau terima ya Allah. Kami tidak tahu berapa di antara amalan kami yang Kau terima ya Allah. Kami tidak mengerti berapa di antara amalan kami yang kami tunaikan dengan ikhlas. Kami takut ya Allah pulang kurang bekal ya Allah. Kami mohon anugerahkan penerimaan pada amalan kami. Sempurnakan ya Allah bila ada yang kurang di antara amalan kami. Nahnu du'afa wa antal qawiyyul matin. Kami makhlukmu yang lemah dan Kau yang maha kuat ya Allah. Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma ya rabbal alamin. Allahumma ighfir warham ya Allah li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa khasatan al amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdi al hajat. Ya Allah, kami mohon ampuni ayah ibu kami, saudara kami, kerabat kami, khususnya yang telah mendahului kami. Allahumma ampuni dosa mereka ya Allah. Luaskan kubur mereka, anugerahkan percikan surga di alam kubur mereka. Ya Allah, sertakan kami dalam mereka dalam keadaan yang terbaik saat pulang. Idza kana hunalika ya Allah fursalil haya ba'da al-fitri hadha faj'al ya Allah hayatan thayyibah. Wa idza kana hadha al-yawm min akhir hayatina faj'al yawma husnal khatimah. Ya Allah, jika memang setelah hari ini ada kesempatan untuk masih hidup, maka mohon bimbing kami ya Allah, supaya hidup kami lebih baik daripada hari ini. Tapi jika kami wafat di hari ini ya Allah, jika memang kami harus wafat hari ini, maka mohon wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Dapatkan kami ya Allah, wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Kumpulkan kami bersama keluarga kami dalam keadaan husnul khatimah. Jangan pisahkan kami ya Rabb. Jangan pisahkan kami ya Arhamar Rahim. Allahumma ishtaqna bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ishtaqna bi Rasulillah. Lam na'ish ma'ahu ya Allah fid dunya wa lam narahu fil manam. Wa la tufarriqna yawmal qiyamati ya Allah ajma'na. Ju'ana fi jannatikal firdaus. Ya Allah, kami merindukan berjumpa dengan Rasulullah. Kami rindu Rasulullah ya Allah. Kami rindu Rasulullah. Kami tidak hidup dengan beliau di dunia ya Allah. Kami tak menatapnya di alam mimpi. Mohon berikan kesempatan kami untuk berjumpa dengan Rasulullah. Kumpulkan kami di surga terbaik, di surga Firdaus dengan Rasulullah ya Allah. Dengan orang-orang soleh, dengan para syuhada, dengan orang-orang jujur. Allahumma ya alhiqna ma'al ladhina namta alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, anugerahkan segala kebaikan di dunia ini yang mampu kami dapatkan, kemuliaan di akhirat yang mampu kami raih, dan jauhkan kami dari segala ancaman terutama neraka-Mu ya Rabb. Tubna ilaika, kami tobat ya Allah. Tubna ilaika, kami tobat ya Allah. Tubna ilaika, kami tobat kepadamu ya Allah. Allahumma hdi ya Allah jiwarana wa zumala'ana ghairul muslimin biyahtadu ilal Islam. Ya Allah, jika ada kerabat kami, tetangga kami, saudara kami, teman kami belum berislam, kami mohon berikan hidayah kepada mereka ya Allah untuk berislam. Jangan pisahkan kami saat di akhirat. Kami mohon ya Allah, Kau satukan kami di dunia ya Allah, jangan pisahkan di akhirat. Allahumma ya khairun nasirin, ya khairun nasirin, unsur ikhwatanil asin ya Allah, ya tubu ilaik. Ya Allah yang maha penolong, mohon saudara-saudara kami tolong ya Allah, yang masih berbuat maksiat, yang tidak mau sholat, lembutkan hati mereka ya Allah.
Sadarkan mereka bahwa mereka akan wafat, ya Allah. Beri kesempatan untuk bertobat, ya Allah. Jika ada pembunuh, pezina, pemabuk, ya Allah, mohon terima tobat mereka, ya Rabb. Terima tobat mereka seperti Engkau terima tobat orang-orang terdahulu, ya Arhamar Rahim. Allahumma ansur ikhwatana fi Filistin, fi Iraq, fi Afghanistan, fi Libya, fi kulli makanil mubtalin. Ya Allah, kami mohon anugerahkan pertolongan-Mu, ya Allah, kepada saudara-saudari kami di Palestina, di Gaza, ya Allah, di Irak, di Afghanistan, di Libya, di Sudan, di berbagai tempat yang tengah kesulitan. Kami mohon, ya Allah, dan mohon ampuni dosa kami yang belum mampu menolong mereka. Ringankan hisab kami di akhirat, ya Allah, karena kelemahan kami menolong mereka. Ringankan hisab kami di akhirat, ya Allah, karena ketidakmampuan kami membebaskan Masjid Al-Aqsa. Allahumma ya Rabb, Allahumma ya Rabb, Allahumma wahid sufufana, jannibna minat nafraqah. Ya Allah, mohon satukan kami, jauhkan dari perpecahan. Barik baldatan khasatan baldatan, ya Allah, Indonesia. Ya Allah, anugerahkan keberkahan pada negeri kami tercinta Indonesia. Jauhkan kami dari perpecahan, ya Allah. Satukan kami dalam kebaikan, ya Allah. Berikan kami, ya Allah, petunjuk untuk bersatu. Jauhkan dari perpecahan, ya Allah. Allahumma hafad, ya Allah, ulama'ana wa amtanana. Ya Allah, mohon jaga para pemimpin kami, para tokoh-tokoh bangsa kami. Berikan kelembutan pada jiwa mereka untuk membangun bangsa, ya Allah. Hilangkan sifat pengkhianat dari dalam diri mereka, ya Allah. Hilangkan sifat-sifat buruk dari jiwa mereka, ya Allah. Sadarkan mereka bahwa mereka akan wafat, ya Allah. Mereka akan wafat, ya Allah. Sadarkan pada mereka, ya Allah. Berikan hidayah, ya Allah. Bimbing mereka untuk membangun bangsa ini, ya Allah. Untuk membangun umat ini, ya Allah. Untuk memajukan negara ini, ya Allah. Allahumma khfad ulama'ana waj'alhum mukhlasin. Ya Allah, mohon jaga para ulama kami, ya Allah. Jadikan mereka orang-orang ikhlas. Jauhkan mereka dari sifat culas. Jauhkan mereka dari sifat khianat. Jauhkan mereka, ya Allah, dari ancaman azab-Mu yang paling dalam saat di akhirat. Allahumma laqad amilna wa da'awna kama amartana. Fa'ajib du'ana kama wa'adtana. Ya Allah, kami telah berpuasa, kami sholat, kami menyimak, kami berdoa, kami mengalirkan air mata seperti apa yang telah Engkau perintahkan. Maka mohon kabulkan doa kami seperti yang telah Engkau janjikan. Jika dengan semua ini belum mampu mengabulkan doa dari-Mu, ya Allah, maka mohon, ya Rabb, tunjukkan pada kami dengan cara apa lagi kami mesti mohon. Allahumma bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.